Coba lihat, dia bilang katanya ini coba kita cari aja, coba kita screenshot terus kita cari orangnya kan, toh kita juga udah ada orang IT-nya kan buat nangkep kayak beginian. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari heboh Agnes Mo gercep kejar identitas haters yang hina dirinya, hingga viral jemaah haji asal Makassar yang bak toko emas ternyata emasnya palsu. Dan inilah sederet berita yang jadi sorotan versi Silet. Agnes Mo gercep kejar identitas haters usai dihujat nenek-nenek saat live. Heboh Agnes Mo mendapatkan perundungan dari seorang haters. Tak hanya nyinyir soal penonton, Agnes Mo saat live Instagram, sang haters juga menyebut Agnes Mo seperti nenek-nenek bergaya hip-hop. Melihat komentar sang haters, pelantun tembang Patience itu sontak bereaksi. Ya, sambil tertawa, Agnes mengaku penasaran dengan sosok haters itu. Karenanya Agnes berusaha mencari identitas sang haters dengan mengerahkan tim IT-nya. Konon beredar kabar jika sang haters kini justru tengah panik dan ketakutan mendapati aksi gercep Agnes yang kini memburunya. Udah mulai panik tuh, sentil netizen. Guys, ada hater di sini namanya Siska Fani 27. Ayo coba pengen lihat orangnya kayak gimana. Coba lihat, dia bilang katanya ini coba kita cari aja, coba kita screenshot terus kita cari orangnya kan, toh kita juga udah ada orang IT-nya kan buat nangkep kayak beginian. Oke, namanya Siska Fani 27. Oke, got it. Alright, there. Tahu tuh yang itu. That's the attention that since you know you're so kepengen banget untuk dapat attention, I'm giving you that attention right now since I got time. But just know that I have your name now and yeah. Kadang-kadang kita tahu lah ya, masih orang-orang kadang-kadang ngelihatnya selalu dari sisi yang negatif. Selama karir saya belajar untuk appreciate dan justru embrace those different sides of me. Bukannya malah, aduh gue yang mana yang enggak. All of those are me. Dan itu yang memang saya tampilkan di dalam Noises dan ditampilkan di video-video saya. Suami Weni muncul dan sindir Rezky Aditya, akui atau tak akui sekalian. Setelah nyaris tak pernah muncul dan angkat bicara, suami Weni Aryani akhirnya ikut mengomentari perseteruan panas antara sang istri dengan Rezky Aditya terkait asal-usul KK. Suami Weni yang diduga bernama Ade menyesalkan ketidakjujuran dari salah satu pihak yang membuat kasus ini kian merentang panjang. Tidak hanya itu, sebagai sesama ayah, Ade juga menyampaikan pesan khusus buat Rezky agar bersikap tegas untuk mengakui atau tidak mengakui KK agar psikis sang anak tidak terganggu di kemudian hari. Di sisi lain, meski hanya menyandang status sebagai ayah sambung, namun Ade justru merasa berat jika suatu saat nanti Rezky minta izin untuk bertemu KK. Ya kalau gitu saya habis menyemangatinya ya. Menyemangati. Saya menyemangati karena ya kalau ditanya jujur berat bagi saya untuk kehilangan Keke kalau diminta. Karena secara kebenaran ayahnya punya hak terhadap itu. Tapi saya urus Keke dari 0 tahun, dari 0 hari sampai detik ini. And you love her? Ya, so much kalau itu. Jangan masuk ke areanya Keke. Saya selalu bilang,
kalau Keke di aku, kemudian mau ketemu, saya pun bilang sama Weni, saya belum tentu sanggup untuk bilang, oke, walaupun saya tahu itu kebenarannya, berat bagi saya bahwa ada dua orang, dua-duanya bikin kesalahan ya monggo aja, itu masa lalunya. Tadi saya ngikutin pembicaraannya, kesalahan itu sudah terjadi, mau diapain? Yang saya sayangkan mungkin ketidakjujuran di awal, sehingga bohong ditutup dengan bohong, sehingga jadinya sampai detik ini. Tapi sebenarnya kalau pengakuan itu ada dari awal, nggak akan sepanjang ini. Cuman keberanian aja kok ini, butuh keberanian. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Nyatakan, kasih statementnya. Tolong bilang, gue nggak ngakuin atau gue ngakuin. Tolong bilang, gue nggak ngakuin atau gue ngakuin. Ya balik lagi ya Reski, bebaslah tidak mau memberikan komentar apapun, tapi sudahilah dramanya, sudahilah legowo lah untuk kepentingan anak ini gitu. Dan dia harus bertindak selayaknya seorang ayah atas hasil putusan MA ini. Pastinya kaget banget sih Tante, karena memang pada saat itu aku kayaknya 2 tahun pernikahan lah ya. Aku lagi photoshoot waktu itu, Reski lagi di rumah. Pas aku lagi photoshoot tuh aku dikabarin, yang kabarin pertama kali tuh memang Reski. Mama Reski ngabarin aku, kayak dia telepon aku yang ini ada berita muncul. Aku jadi kayak flashback lagi. Apa yang Citra bayangkan ya ketika nanti misalkan dari hasil tes DNA ternyata anak itu adalah anak biologis dari Reski Aditya? Iya, selama ini kan aku juga selalu bilang ya Tante, kita kan pernah bikin video klarifikasi juga kalau aku memang mendukung penuh untuk suamiku, untuk Reski melakukan tes DNA gitu, karena aku juga pengen memutus keraguan gitu. Kalau memang benar, ya it's okay, nggak apa-apa Tante, nggak apa-apa, aku terima itu semua gitu. Aku sama Reski udah ngobrol berdua, kita ngobrol berdua untuk kedepannya gimana gitu. Kalau memang nanti Reski harus memberikan nafkah untuk anaknya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa sekali gitu. Pastilah. Ya pastilah, pasti ada. Pasti ada, tapi jalanin aja dengan senyuman. Viral sosmed. Haji viral asal Makassar yang beli emas 180 gram di Mekah ternyata palsu. Jagat sosial media sempat dihebohkan dengan aksi jemaah haji asal Makassar yang bak toko emas berjalan lantaran memakai banyak perhiasan emas yang diakuinya dibeli di Mekah saat pulang kembali ke tanah air. Lucunya, setelah dirinya viral dan dikejar pihak bea cukai, sang jemaah haji mengaku jika semua perhiasan emas yang dipakainya palsu dan harganya pun hanya ratusan ribu rupiah. Yang kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Nah, itu juga suatu hal yang unik lagi, dan itu juga sebuah idealisme yang diwujudkan gitu. Nggak ada peraturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kayaknya terlalu berlebihan sih menurutku. Jadi kesannya jadi, mohon maaf ini jadi kayak norak gitu loh.
Merinding, seorang pria menunjukkan momen uji nyali di rumah kosong di Arab. Heboh unggahan di sosial media yang memperlihatkan aksi seorang pria melakukan uji nyali di tempat angker pada malam hari di Arab Saudi. Ya, saat berkeliling di bangunan tua angker tersebut, konon pria tersebut sempat melihat bola yang menggelinding sendiri, serta gangguan berupa aksi bantingan pintu di sebuah ruangan. Namun saat dicek, tidak ada satupun orang di dalam ruangan tersebut. حصنت نفسي بلا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang harus kita sadari, manusia di dunia ini nggak sendirian loh. Ada makhluk-makhluk lain yang juga setipe dengan kita, tapi beda alam, yang juga hidup seperti kita, berstatus punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat satu tempat itu kosong, lalu adakah makhluk lain yang akan menempati? Pasti adalah. Jangankan kosong sampai sebulan 2 bulan. Ketika kita meninggalkan rumah, saat ruangan itu kosong, ada makhluk lain yang masuk ke dalamnya. Nah, itu yang membuat kita mesti selalu waspada dengan membaca doa. Momen haru pertemuan seorang anak yang akhirnya bisa bertemu ibunya setelah berpisah 27 tahun. Viral di sosial media momen haru seorang anak bernama Nasma yang akhirnya bisa berjumpa dengan ibunda tercinta setelah 27 tahun terpisah. Nasma berhasil menemui sang ibunda yang selama belasan tahun ini terus dicarinya di Saluampak, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir air mata pun memayungi pertemuan anak dan ibu tersebut yang telah terpisah jarak dan waktu selama puluhan tahun. Nah, pagi-pagi kita berangkat lagi kami jauh. Itu mau sekali nak perlu mamanya ini. Lagi lambat kita cari mamanya. Awalnya tadi malam tak percaya. Tak percaya sebenarnya nak kesilakan kayak itu foto tak percaya. Justru hal-hal yang positif seperti ini yang harus terus disebarkan. Apapun itu, berbuat, ya jangankan buat orang lain, kita juga harus berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tak mau tunjukkan kehidupan pribadi, Lulu Tobing akui sempat dapat julukan artis sombong dan arogan. Artis senior Lulu Tobing mengungkap sebuah pengakuan mengejutkan terkait dirinya.
Ya, artis cantik yang sempat menjadi bagian dari keluarga cendana ini mengaku sempat mendapat julukan artis arogan dan sombong lantaran sikapnya yang sangat menjaga privasi. Karena alasan itu pula, Lulu sempat menolak tawaran Melanie Ricardo yang ingin melakukan host tour rumahnya. Karena emang gak seru dan gak ada yang bisa di-share juga. Seru, sebenarnya banyak. Yang gak seru aja bisa disetting seru. Emang lu kan bukan orang settingan lu. Oke, Iya mungkin. kan? Iya, Dari iya, dulu iya. kan. Karena ini cuman orang-orang yang tahu banget yang bisa ngomong kayak gini. Iya, ya. betul. Karena orang-orang yang baru ada di kehidupan gue, mereka nggak tahu bahwa gue memang secara natural ya begini, nggak dibentuk gitu. Memang menurut gue cuman profesi gue aja, gue boleh jadi milik orang, tapi bukan berarti gue jadi merubah karakter dan kepribadian gue seperti yang orang mau. Enggak. Tetap bikin, tetap buat apa yang bikin kita nyaman aja gitu. Jadi ya kerjaan-kerjaan, kehidupan pribadi gitu. Dan gue pun pernah ngalamin masa di mana gue dikatain sama teman-teman media gue arogan, sombong, tidak mau bekerja sama gitu. Ingatlah pasti ada kejadian gue ngedorong teman media karena di saat gue capek gue mau diwawancara, gue segitunya nggak mau ya nggak mau, jangan dipaksa gitu. Gue pernah kok kayak gitu sampai akhirnya kita saling menghargai gitu. Kita punya batasan, butuh informasi tapi saya juga butuh privasi gitu. Kita tukerannya yang enak aja dosisnya gitu. Wow, oke. Mbak Lulu, kami pengen ini dong, kalau bisa house tour rumahnya Mbak Lulu, misalnya mau ngeliat ke dalam rumah, boleh nggak? Tidak akan terjadi, tidak akan. Heboh momen wisuda anak Nia Ramadhani di sekolah mahal jadi sorotan. Lulus sekolah dasar dari sekolah berstandar internasional dengan biaya sekolah mencapai ratusan juta rupiah per tahun, aksi Mikaela Bakri, putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat wisuda jadi sorotan. Pasalnya, Mikaela sempat berpose imut saat bersalaman dengan kepala sekolahnya. Sama mama juga dong, congratulations kakak. Iya, aku tuh sama anak-anak aku, terutama Mika sih, aku ngobrolnya tuh nggak kayak ibu sama anak gitu. Jadinya aku selalu memposisikan aku sama Mika tuh kayak temenan gitu. Alhamdulillah aku masih tahu gitu gimana cara mendidik dan mengarahkan anak-anak aku. Paniknya Astrid Tiar lihat anaknya alergi sampai masuk rumah sakit gara-gara makan salmon. Sederet berita yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh Astrid Tiar yang membagikan kabar kurang mengenakan yang sempat menyasar putri sulungnya Annabelle. Ya, istri dari Dr. Gerhard Reynaldi Situmorang ini mengaku panik dan khawatir saat si sulung tiba-tiba saja mengaku pusing dan mual-mual setelah menyantap ikan salmon. Tanpa menunggu waktu lama, Astrid pun langsung melarikan putrinya itu ke IGD untuk mendapatkan penanganan dokter.